Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Umar SPDI, mahasiswa BPG PAI Batch 2 UIN M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, yang akan melaksanakan video pembelajaran UKIN pada hari ini tanggal 28 Januari 2025 di SDN 17 Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Prof. Hormat, Prof. Tegak, Prof.
tahu tentang apa nak? Tentang surah At-Tin. Sekarang pelajaran kita tentang beriman kepada Rasul Allah. Sebelum itu Ibu ingin bertanya. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama yaitu nanti kalau bisa menjawabnya tunjuk tangannya dan dijawabnya. Siapa yang tahu apa itu Rasul? Nah, ya. Sudah. Nah, bagus. Ya, terima kasih anak Ibu Kenza yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Rasul itu adalah laki-laki yang diutus oleh Allah menjadi nabi yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ada pendapat yang lain, nak? Nah, ada pendapat yang lain, Najma? Rasul adalah utusan Allah. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua. Bisakah anak-anak Ibu menyebutkan nama-nama dari Rasul kita? Ya, Fatih. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Nabi Muhammad. Bagus ya, Fatih menyebutkan berapa tadi Fatih? 5 Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa menambahkan? Coba tambahkan yang kita ketahui, tunjuk tangannya. Ya, Tiara. Sebutkan nak Nabi yang kita ketahui. Nabi Adam. Ya, siapa lagi nak? Siapa, Najma? Nabi Yusuf. Bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Anissa. Nabi Soleh. Ya, siapa lagi yang belum disebutkan namanya? Nabi Ibrahim. Bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ya, Salma. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita imani? Ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Nabi kita terakhir siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada Nabi yang lain mengaku-ngaku sebagai Nabi, berarti dia adalah Nabi palsu. Karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian anak-anak itu harus tahu. Nah, sebelum kita masuk ya, kita tahu dulu apa yang harus kita laksanakan untuk beriman kepada Rasul Allah. Nah, beriman kepada Rasul Allah dengan meneladani sifat-sifat Rasul dan meyakini dalam hati bahwa kita beriman kepada Rasul Allah. Coba dulu tuliskan di bukunya, ambil buku tulisnya. Ya, coba jawab dulu pertanyaan Ibu sesuai dengan apa yang anak-anak Ibu ketahui. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah anak-anak Ibu sudah tahu apa itu Rasul? Jawabannya sudah atau belum? Nah, itu jawabannya ya. Tolong di checklist di sudah atau belum. Ya, apakah anak-anak Ibu sudah tahu tentang Rasul? Nah, coba jawabannya sudah atau belum nantinya. Kemudian pertanyaan Ibu yang kedua. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua, apakah anak-anak Ibu tahu bahwa
memulai diskusi kita. Sudah? Nah, silakan ketua kelas kumpulkan hasil jawaban teman-temannya. Tolong Ibu ya. Nanti Ibu tahu apa yang anak-anak Ibu ketahui dari pertanyaan ini tadi. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau menyampaikan dulu tuh pembelajaran kita tentang beriman kepada Rasulullah. Adapun tujuan pembelajaran kita, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita? Nah, coba Kenza bacakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik Mampu menjelaskan. arti iman kepada Rasul. Ya. 2. Peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul. 3. Peserta didik mampu. Peserta didik mampu menjelaskan tujuan hidupnya Rasul. Nah, ya itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu harus mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul. Yang kedua, anak-anak Ibu harus mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul. Dan tujuan yang ketiga yaitu mampu menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak Ibu, sebelum kita Ibu jelaskan materi kita, kita akan berdiskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalahnya nanti Ibu ceritakan tentang masalahnya kita bayangkan ada seorang anak, seorang anak seperti anak Ibu, dia tidak mengetahui siapa Rasulullah itu. Nah, itu masalahnya. Dia tidak mengetahui siapa Rasulullah itu dan bagaimana tugasnya. Ya, dia tidak paham anak itu. Kemudian apa yang anak-anak Ibu katakan kepada teman anak-anak Ibu itu atas pertanyaannya karena tidak tahu tentang apa itu Rasul dan tugasnya. Nah, kira-kira bisa kita menjawabnya itu? Insya Allah bisa. Ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kembali kita ke permasalahan tadi. Permasalahan yang tadi Ibu katakan yaitu bayangkan ada seorang anak yang tidak tahu siapa itu Rasulullah dan bagaimana tugasnya. Apakah yang anak-anak Ibu katakan kepada anak itu sebagai penjelasan kepadanya? Nah, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa berdiskusi tentang pertanyaan itu dengan menjawab beberapa soal. Ya, bisa? Nah, silakan ketua kelas bagikan dulu lembar diskusinya kepada setiap kelompok.
diskusi kita tadi kita tahu bahwa iman artinya mempercayai, sedangkan arti Rasul adalah laki-laki yang diutus oleh Allah dan mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi iman kepada Rasulullah adalah mempercayai bahwa Rasul Allah adalah utusan yang diberikan tugas penting untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang ragu tentang iman kepada Rasulullah? Nah, tidak. Kemudian ibu bertanya, iman kepada Rasulullah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Kita lanjutkan. Nah, tentang sifat-sifat Rasul Allah. Siapa yang bisa membacakan? Coba Azwa. Artinya? Ya, itu
siapnya. Yang paling betul jawabannya akan Ibu kasih hadiah nantinya untuk kelompok yang paling benar dan paling cepat menjawab. Ya, Ibu kasih hadiah nanti. Ibu kasih waktunya berapa menit? 10 menit. Ya, untuk membuat menyusun kartu mix and match-nya nanti. Kelompok yang paling tercepat adalah kelompok 2. Ya, dengan waktu 5 menit. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan anak ibu di kelompok 2. Ini ada hadiah sedikit dari ibu ya. Untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang lain kita pasti bisa nanti di pembelajaran berikutnya. Jadi tingkatkan lagi kecepatannya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Ya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu mengerjakan asesmen sumatif. Ya, sumatif. Silakan anak-anak Ibu menjawab pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Berupa kuis. Nah, silakan nanti jawab ya. Ada kuis dari Ibu. Tolong dicatat jawabannya. Nah, tolong dicatat jawabannya ya.
dari sifat Rasul Fatana. Cerdas. Dah. Dari pembelajaran kita, bagaimana perasaan anak-anak ibu sekarang? Senang? Paham? Paham apa yang ibu sampaikan itu? Alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kesimpulannya tentang arti iman kepada Rasul Allah. Siapa bisa membacakan arti iman kepada Rasul Allah sebagai kesimpulannya? Tiara. Iman kepada Rasul Allah. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Ya, bagus. Nah, kesimpulan yang kedua. Apa saja sifat-sifat Rasul itu? Siapa yang bisa bacakan? Ayo, angkat tangan. Ya, Kenza. Satu, siddiq, dua, tabligh, tiga, amanah, empat, sunnah. Ya, satu, siddiq, dua, tabligh, tiga, tanah, empat, amanah. Ya, itu adalah sifat-sifat Rasul. Kesimpulan yang ketiga, apa tujuan diutusnya Rasul? Oke, yang lain. Coba Fatih. Apa tujuan diutusnya Rasul? Ini, coba bacakan lagi. Tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, coba baca sama-sama. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisakah anak-anak ibu amalkan di rumah? Bisakah anak-anak ibu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari?